Adisti terbangun saat terdengar bunyi bel di depan pintu apartemennya. Dengan langkah yang sedikit malas karena masih menahan kantuk, ia membuka pintu. Hei Dis, masih tidur loh? Sapa Leona. Ia adalah teman Adisti yang juga berprofesi sama dengannya. Adisti dan Leona sama-sama terjebak dalam lembah hitam karena dijual oleh seseorang. Hanya saja, Leona dijadikan penebus hutang ayahnya. Masih ngantuk gue, Le. Lo ngapain sih pagi-pagi udah nongol aja ke sini? Tanya Adisti sambil merebahkan tubuhnya ke atas kasur. Lo jangan tidur lagi dong. Ini tadi Mami chat gue. Katanya ada yang mau ngajak kita berdua party. Aduh, gue masih capek. Ngajakin yang lain aja bisa nggak? Gue lagi gak enak body nih. Ya elah Dis, gue males kalau sama yang lain. Udah klop sama lo, cuannya gede nih Dis. Kita nemenin party doang kok. Kata Mami gak sampai ngamar. Duh, yaudah deh, gue mandi dulu. Ucap Adisti. Dengan malas ia menuju kamar mandi. Sementara itu, di dalam kamar kosannya, Arjuna sedang bersiap-siap untuk pergi bekerja. Ia masih terus mencoba menghubungi Adisti. Ia mengirimi beberapa chat ke nomor Adisti sejak semalam, walau tak ada satupun yang dibalas. Arjuna tak bisa berhenti memikirkan Adisti. Rasa khawatirnya yang besar pada Adisti membuatnya merasa tidak fokus saat bekerja. Dengan frustasi, ia mencoba menelpon Adisti sekali lagi. Tetap tak ada jawaban. Akhirnya dengan pasrah, Arjuna kembali meneruskan pekerjaannya. Malam harinya, saat Arjuna berada di kamar kosnya, ponselnya berbunyi. Ada satu pesan masuk dari Adisti. Dengan hati berdebar, Arjuna membukanya. Maaf Kak Juna, aku seharian ada pekerjaan, jadi nggak bisa angkat telepon ataupun balas chat. Arjuna segera membalas. Nggak apa, Disti. Maaf kalau aku jadi ganggu kamu. Disti, aku mohon kamu jangan menghindari aku. Seenggaknya kasih tahu aku kamu tinggal di mana. Aku nggak bisa, Kak. Arjuna tak lagi membalas chat itu. Ia langsung menelpon Adisti. Setelah dering kedua, Adisti mengangkat teleponnya. Iya, Kak. Disti, please kasih tahu aku kamu tinggal di mana. Masih banyak hal yang harus kita bicarakan. Gak ada lagi yang harus kita bicarakan, Kak. Kak Juna udah tahu kan aku sekarang seperti apa. Aku cuma pelacur, Kak. Cuma perempuan hina. Kamu mau ngapain lagi? Gak ada yang bisa kamu harapin dari aku. Kamu tetap Adistiku. Gak ada yang berubah. Aku akan bawa kamu pergi dari sana. Aku akan bawa kamu keluar, Disti. Aku akan nikahi kamu. Jantung Adisti terasa berdebar kencang. Dengan lirih ia berkata, Kak, itu hanya mimpi. Gak bisa terwujud, Kak. Apa kata orang tuamu kalau kamu menikahi aku? Mana ada orang tua yang mau anaknya menikahi pelacur? Mana ada keluarga yang mau menerima perempuan seperti aku? Apa kata dunia kalau seorang Arjuna yang di masa SMA aja jadi idola banyak perempuan, malah menikahi perempuan kotor kayak aku? Mimpi kamu, Kak. Gak akan pernah ada aku di masa depanmu. Bahkan gak ada masa depan untukku, Kak. Hidupku hanya akan terisi dengan dosa dan dosa lagi. Gak akan ada kata bahagia dalam perjalanan hidupku. Gak ada, Kak. Disti, kita bahas itu nanti. Sekarang kasih tahu aku alamat kamu, Dis. Atau aku akan cari tahu sendiri dan akan aku culik kamu. Kenapa maksa sih, Kak? Udahlah, gak usah hubungi aku lagi. Lupain aku. Adisti menutup ponselnya. Lalu ia menangis histeris di dalam kamar apartemennya. Kenapa aku harus ketemu kamu lagi, Kak Juna? Kenapa aku harus ketemu kamu? Aku gak mau menyakiti kamu. Kalau kamu merasa sakit, aku jauh lebih sakit, Kak Juna. Aku mencintaimu dan akan selalu mencintaimu.
Tapi hidupku udah hancur, Kak. Aku gak mau berharap apapun dari kamu. Jangankan berharap kamu menikahiku. Bahkan aku gak berani berharap kamu bisa membawaku keluar dari dunia hitam ini. Aku gak berani berharap sedikit pun, Kak. Sebenarnya, aku bahagia melihatmu lagi. Gak nyangka akan bertemu lagi denganmu. Tapi keadaanku begini, mana mungkin kita bisa bersama. 8 tahun aku jalani dosa dan siksa. Berat, Kak? Kedua netra Adisti dipenuhi air mata. Betapa ia merasa tak ada harapan lagi baginya untuk meraih kebahagiaan. Sementara itu, Arjuna yang merasa galau duduk di rooftop kosannya. Untuk mengusir rasa penatnya, ia menyalakan sebatang rokok lalu mulai menghisapnya. Ia menghembuskan asap rokok dari mulutnya, berharap semua beban di hatinya ikut menguap bersama asap rokok itu. Tiba-tiba Arsyad datang menghampirinya. Wih abang ganteng, lagi galau nih. Kagak biasanya lo ngelepus di mari. Arjuna menoleh sesaat, lalu kembali menatap hampa ke arah lampu-lampu bangunan di sekitarnya. Lo ngapa sih Jun? Abis dari CFD-an kemarin perasaan lo malah jadi galau. Kagak punya duit lo ya? Bayarin gua sama Gali jajan mulu. Arjuna menghela nafas berat. Enggak, Syed. Gue lagi bingung. Bingung apa? Ceritalah. Emang lo mau denger cerita gue? Arsyad ikut duduk di dekat Arjuna. Ya elah Jun, kita kan sohib. Masa iya lu lagi susah gua kagak mau dengerin masalah lo. Masalah lu bisa jadi masalah gue juga. Kok bisa gitu? Lah iyalah, kan kalau lu galau, muka lu jadi suntuk. Nah gue jadi ikutan suntuk kalau lihat muka lu butek begitu. Arjuna tertawa. Bilang aja lu kalau bete mulu ntar gak ada yang jajanin. Nah, iya itu dia. Arsyad ikut tertawa. Udah lu ceritain sama gua, emang ada masalah apaan sih? Masalah cinta, Syed? Ya elah Jun, gua kirain ada masalah apa. Masalah cinta mah nih, ceritain sama Babang Acat, beres dah semuanya. Arjuna tertawa. Alah, so bener lu, Syed. Lu aja punya cewek. Jangan salah, gua kagak punya cewek bukan karena kagak laku, tapi gua belum nemuin yang pas kayak kriteria gua. Udah buru cerita. Arjuna kembali menghela nafas. Kemarin di CFD, Boy ketemu cewek gue waktu SMA. Oh, mantan? Mau CLBK? Lu nyala aja sih, dengerin dulu. Iya. Terus? Gue gak pernah putus sama dia. Namanya Adisti. Dulu waktu SMA, dia tiba-tiba aja pergi, pindah rumah sama keluarganya. Gak ngabarin gue. Sampai 8 tahun gue nyari dia. Gak pernah sekalipun gue ngelirik cewek lain. Gak ada rasa tertarik untuk pacaran sama siapapun, karena cinta gue udah mentok di dia. Arjuna kembali menghisap rokok, lalu menghembuskan asapnya. Kemarin pulang gawe, gue ketemuan sama dia. Setelah gue paksa, akhirnya dia cerita semua ke gue apa yang terjadi sama dia dan keluarganya. Asli gue nangis. Berat banget hidup yang dia jalani, sampai merubah dia jadi seorang yang memandang rendah dirinya, insecure, putus asa. Arjuna menceritakan kembali ke Arsyad semua tentang Adisti, termasuk tentang kehidupan Adisti saat ini. Lu gila Jun, masa lu mau ngawinin pelacur Jun? Lu kagak salah. Arsyad tercengang saat Arjuna mengatakan bahwa ia akan menikahi Adisti. Gue gak peduli dengan masa lalunya, Syed. Buat gue, dia tetaplah Adisti gue yang dulu. Gak ada yang berubah. Rasa cinta gue coba gak berubah, Syed. Gue gak bisa biarin dia tetap begini.
Nggak semudah itu, Jun. Lu nggak bisa sembarangan bawa dia. Pasti dia punya mucikari. Lu bisa dikejar-kejar sama mucikarinya kalau lu bawa kabur dia. Terus gue harus gimana? Ya udah sih, lupain aja si Adisti itu. Lu ganteng, Jun. Kerjaan udah mapan. Lu bisa dapetin cewek yang modelan gimana juga. Ngapain lu malah sama perempuan begituan? Shut. Lo jaga mulut lo ya. Adisti juga bukan karena kemauannya masuk ke sana. Dia tersiksa. Lo kalau nggak tahu Adisti kayak gimana, lo jangan asal ngebacot lo. Arjuna mulai terpancing emosi. Santai men. Gue bicara fakta. Realistis aja, Jun. Keluarga lu juga gak bakalan mau nerima dia. Arjuna serasa ditampar oleh keadaan. Ia tahu apa yang dikatakan Arsyad memang benar. Keluarganya pasti akan menentang keinginannya untuk menikahi Adisti bila tahu latar belakang Adisti yang hitam. Namun Arjuna tak bisa menepis perasaannya. Ia masih sangat mencintai Adisti, dan ia akan memperjuangkan Adisti sampai Adisti keluar dari dunia hitam yang sudah membelenggunya. Tanpa bicara, Arjuna melangkah kembali ke kamarnya. Juna. Arsyad berteriak memanggil Arjuna. Arjuna tak peduli dan tetap masuk ke kamarnya. Gua gak maksud nyinggung elu, Jun. Gua cuma gak mau lu sakit hati nantinya. Lu gak tahu beratnya berjuang demi cinta, Jun. Apalagi orang yang lu cinta cewek gak bener. Arsyad berbicara sendiri dengan lirih. Lalu ia menuju kamar Galih untuk menceritakan masalah yang dihadapi sahabat mereka itu. Beberapa hari kemudian, Arsyad dan Galih mencoba menemui Arjuna di kamarnya. Karena sejak hari di mana Arsyad dan Arjuna sempat bersitegang, Arjuna tak mau lagi menemui Arsyad dan Galih. Ia seperti menghindari mereka berdua. Lu aja, Gal, yang ngetok pintunya. Lu aja, Arsyad. Gue takut si Juna belum pernah semarah ini sampai gak mau nemuin kita berhari-hari. Elah, lu mah. Arsyad mengetuk pintu kamar kos Arjuna. Juna. Tak lama Arjuna membuka pintu. Masuk. Arsyad dan Galih masuk ke kamar Arjuna. Jun, sorry ya kalau kemarin-kemarin omongan gue udah nyinggung elu. Arsyad membuka percakapan. Iya, nggak apa-apa. Arjuna menjawab singkat. Jun, sorry Jun. Gue cuma dapat cerita dari Arsyad. Emang lu beneran mau perjuangin cinta lama lo? Arjuna mengangguk. Iya, gue udah bener-bener memantapkan hati. Gue akan berjuangin Adisti. Dan bokap gue gak perlu tahu latar belakang dunia hitam Adisti. Setahu gue juga keluarga gue gak ada yang pernah mendekati dunia hitam. Jadi mereka gak akan tahu soal Adisti. Asal kalian berdua diem dan gak ngomong apapun soal ini. Ucap Arjuna sambil menatap tajam kedua sahabatnya itu. Iya Jun, gue sama Arsyad gak akan ngomong sama siapapun tentang ini. Tapi Jun, emang Adisti mau nerima lo lagi? Tanya Arsyad. Arjuna menggeleng. Gue gak tahu. Gue telepon gak diangkat. Gue chat gak pernah dibales. Dia menghindari gue terus. Gue ngerti yang dia rasa. Dia ngerasa insecure. Dia anggap gue tuh jijik sama dia. Padahal sumpah men, gue gak peduli kehidupan dia yang sekarang. Gue mau bantu dia keluar. Terus, apa yang mau lo lakuin sekarang? Tanya Galih. Gue tadi minta bantuan temen gue yang mau IT. Dia bisa ngelacak lokasi orang lewat GPS. Dia udah kasih alamat tinggal Adisti. Gue mau samperin dia ke apartemennya. Dia tinggal di apartemen, Jun. Buset, gak sembarangan lo bisa masuk. Bisa kok. Setahu gue apartemen yang dia tinggal ini bebas. Bukan apartemen elit kok. Terus, lo mau samperin kapan, Jun? Besok sore pulang gawe. Gue gak tahu sih dia ada apa enggak di apartemennya. Apalagi esok kan weekend. Semangat men,
Gue dukung lo memperjuangkan cinta lo. Kalau lo yakin dia juga masih cinta sama lo, go for it, man. Ucap Galih. Gue juga dukung lo deh, Jun. Tapi inget, Jun, lo harus hati-hati. Gue takutnya ada jaringan mafia yang terlibat. Kalau dari cerita lo yang dia dijual sama kelompok orang yang katanya nembak mati bapaknya, gue khawatir ada kelompok tertentu yang emang mendalangi ini semua. Sahut Arsyad. Tumben otak lo Cermin. Lo bisa mikir sejauh itu. Sialan lo, Gal. Ya iyalah, gue emang pinter. Lo aja yang nganggap gue blow on. Galih tertawa. Thanks ya, Sep. Gal, lu berdua emang teman-teman gue. Ya iyalah. Pokoknya, lo hati-hati ya, Jun. Kalau perlu bantuan, lo bisa minta bantuan gue sama Arsyad. Arjuna tersenyum. Pasti, men. Jumat sore, Arjuna sudah tiba di depan sebuah apartemen yang menurut Rino, kawannya yang ahli IT, merupakan tempat tinggal Adisti. Adisti tinggal di lantai 5. Arjuna segera masuk menuju lantai 5. Tiba di lantai 5, Arjuna menekan bel di depan unit 503. Tak lama pintu apartemen dibuka. Ternyata benar, itu adalah tempat tinggal Adisti. Kak Juna, Wajah cantik Adisti terlihat pucat dan terkejut. tahu dari mana aku tinggal di sini? Apa aku nggak boleh masuk dulu, baru kita bicara? Maaf ya kak, kamu orang baik. Jangan merendahkan dirimu dengan masuk ke tempat tinggalku. Cukup, Pisti. Jangan pernah merendahkan dirimu sendiri di depanku. Diizinkan atau tidak, aku akan tetap masuk. Adisti mengalah lalu mempersilahkan Arjuna untuk masuk. Masuk kak. Arjuna masuk lalu duduk di sofa yang ada di ruangan itu. Aku udah bilang, Pandis. Bagaimanapun caranya, aku pasti akan bisa menemukan kamu. Aku gak akan menyerah, Adisti. Adisti menunduk lalu berkata lirih. Kak Juna gak perlu seperti ini. Perlu, Dis. Sangat perlu. Aku harus melakukan ini. Aku harus memperjuangkan cintaku. Dengan mata berkaca-kaca, Adisti menatap Arjuna. Kak, aku gak akan bisa keluar dari kubangan ini. Sekalipun aku bisa keluar, apa yang harus aku lakukan untuk menyambung hidup, Kak? Aku hanya lulusan SMP. Aku putus sekolah di kelas 2 SMA. Bahkan ijazah aja aku gak punya, kan? Semua berkas pendidikanku entah di mana. Gimana aku mau cari kerja? Disti, asalkan kamu mau ikut aku keluar dari dunia hitam ini, aku akan nikahi kamu, dan hidupmu jadi tanggung jawabku. Tapi aku sudah seperti ini, Kak. Kamu tahu kan? Aku pelacur. Aku kotor, Kak. Apa aku pernah bilang kamu kotor? Apa aku pernah menatapmu dengan pandangan menghakimi? Apa di matamu tatapan mataku ini gak bermakna cinta? Adisti terdiam. Dalam hatinya ia mengakui bahwa dalam pertemuannya dengan Arjuna beberapa waktu lalu, tak ada yang berubah sedikit pun dengan tatapan Arjuna padanya. Disti, jangan pernah lagi sebut dirimu kotor. Aku gak akan mempermasalahkan itu. Tolong Disti, ikutlah bersamaku. Tapi aku gak bisa. Kenapa lagi, Dis? Aku ini udah dijual, Kak. Aku gak memiliki kemerdekaan lagi. Aku terikat selamanya dengan agen prostitusi ini. Apa ini prostitusi online, Dis? Adisti mengangguk. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Kamu tenang aja. Aku yakin bisa membebaskan kamu. Caranya? Aku kenal beberapa hacker yang bisa meretas website. Aku yakin mereka bisa membantu kita. Data kamu akan dihapus dari database mereka. Kamu kasih tahu aja apa nama websitenya. Tapi aku gak berani, Kak. Terlalu bahaya buat kamu juga. Ada jaringan mafia yang membackup Mami. Dan aku yakin
Mereka itu juga yang udah membunuh ayah lalu menjualku. Kita pasti bisa, Disti. Aku yakin kita akan aman. Kamu percaya aku kan? Adisti menatap kedua netra Arjuna lalu mengangguk. Apa aku benar-benar bisa lepas dari semua ini, Kak? Bisa, sayang. Aku yakin kita bisa melalui semua ini. Ayo, kamu ikut aku sekarang. Aku ngekos di kosan campur. Ada 1 kamar kosong. Aku sewain buat kamu. Lantai 2 isinya cewek-cewek semua. Aku di lantai 3, cowok semua. Air mata Adisti menetes. Betapa selama ini, begitu jijiknya ia disebut sayang oleh laki-laki yang hanya menidurinya. Baru kali ini ia merasa kehangatan yang mengaliri hatinya saat mendengar Arjuna menyebutnya sayang. Disti, kenapa kamu nangis? Nggak apa, Kak. Aku siap-siap dulu ya, Kak. Aku cuma bawa beberapa baju sama HP-ku aja. Di kosannya ada kasur sama lemari kan, Kak? Semua barang di sini biar aja ditinggal. Semua juga bukan punya aku. Aku bantu ya. Nggak usah, Kak. Cuma sedikit kok baju yang mau aku bawa. Kebanyakan baju di sini tuh baju haram semua, Kak. Ucap Adisti dengan malu. Oh, Disti, kita mulai semuanya dari awal lagi ya. Kamu tenang aja. Semua kebutuhan kamu aku yang tanggung. Adisti mengangguk. Maaf ya, Kak. Aku jadi ngerepotin Kak Juna. Enggak, sayang. Aku malah rasa kamu repotin. Justru aku bersyukur banget kamu mau bersamaku. Ucap Arjuna. Perlahan Arjuna mendekatkan wajahnya ke wajah Adisti. Adisti merasa berdebar, namun ia mendorong tubuh Arjuna untuk menjauh. Maaf, Kak. Oh, aku yang minta maaf, Adisti. Mungkin kamu belum merasa nyaman bersamaku. Maaf ya, saya. Aku masih merasa nggak pantas untuk kamu, Kak. Aku... Disti, ingat ya, kamu gak boleh lagi memandang rendah dirimu sendiri. Mulai saat ini, kamu telah kembali menjadi Adisti yang aku kenal dulu. Adisti anak baik, suka minum es kelapa di pinggir danau, dan suka makan roti isi telur buatan Chef Arjuna. Ucap Arjuna sambil mengusap lembut pipi Adisti. Adisti menatap mata Arjuna mencari kebenaran atas kata-katanya, dan ia melihat ketulusan di dalamnya. Adisti tersenyum. Aku boleh sebahagia ini, Kak. Arjuna mengangguk. Kamu pantas bahagia, sayang. Kamu udah melewati ujian terberat dalam hidupmu. Mulai sekarang sampai seterusnya, kamu hanya akan merasakan kebahagiaan bersamaku. Arjuna mengecup lembut kening Adisti. Ayo kita pergi sekarang. Oh iya, jangan lupa HP kamu dimatiin aja ya. Adisti mengangguk lalu mematikan ponselnya. Arjuna menggandeng tangan Adisti keluar dari apartemen itu. Mereka menuju parkiran. Disti, aku cuma punya motor, gak punya mobil. Gak apa kan kalau kamu naik motor? Nggak apa, Kak. Apapun itu aku bersyukur bisa bersama Kak Juna lagi. Aku nggak akan menuntut apa-apa. Duh, Adisti, anak baik kesayangan aku. Yuk naik, kita langsung ke kosan. Aku udah kabarin temenku untuk sewain kamar kosong yang di lantai 2 itu. Temenku Arsyad bilang ke ibu kos kalau kamu itu sepupunya. Jadi langsung bisa masuk deh. Makasih ya, Kak. Dengan senang Adisti memeluk Arjuna di atas motor. Iya, sama-sama. Peluknya jangan dilepas ya. Aku mau ngebut. Kak Juna, jangan ngebut. Aku takut. Arjuna tertawa. Iya, nggak ngebut. Tapi peluknya jangan dilepas ya. Iya. Mereka tiba di kosan, disambut Arsyad dan Galih. Arjuna memperkenalkan Adisti pada dua sahabatnya itu. Men, ini Adisti.
Disti, ini teman-teman aku, Arsyad sama Galih. Arsyad dan Galih bergantian menyalami Adisti. Buset deh Jun, pantesan aja lo cinta mati, cakep bener. Ucap Arsyad sambil menatap Adisti dengan kagum. Prai bocah pecoa, mata lo jagain, jangan sampai gue colok. Ya elah, galak bener. Iya tahu Adisti punya lo, gak bakalan gue godain. Mana bisa gue bersaing sama lo? Adisti tersenyum malu. Udah, mana kunci kamarnya, Sek? Iya, ini kuncinya. Arsyad memberikan kunci kamar kosan pada Arjuna. Ayo Dis, ke kamar kamu. Ajak Arjuna. Mereka berempat pun beranjak ke lantai 2 tempat kamar Adisti berada. Nah, Disti, kamu tinggal di sini sementara ya. Nanti kita bicarakan lagi kelanjutannya. Kamu istirahat aja dulu. Aku nggak capek kok, Kak. Boleh nggak kalau kita ngobrol dulu? Boleh, tapi di rooftop ya. Kalau di kamar nggak boleh. Iya, Kak. Adisti mengunci pintu kamarnya lalu mengikuti Arjuna ke rooftop. Saat melewati kamar Arjuna, ia menunjukkannya pada Adisti. Ini kamar aku, Disti. Oh, iya, Kak. Lalu mereka lanjut ke rooftop. Wah, tempatnya enak ya, Kak. Sejuk, apalagi sore-sore gini. Adisti terlihat senang menatap lepas ke sekelilingnya. Iya, Disti. Di sini nyaman dan tenang. Sini duduk. Adisti duduk di samping Arjuna. Kak Juna kerja di mana sekarang? Di bank, Dis. Aku cuma pegawai biasa, staff back office. Keren, Kak. Enggak ah, jauh dari cita-citaku dulu kan. Apalagi aku, Kak. Jauh banget. Sekolah aja nggak selesai. Kalau kamu mau, nanti kamu ikut program homeschooling ya. Atau kamu ikut kursus-kursus keterampilan aja biar kamu ada kegiatan. Tapi nanti ya sayang, kalau semua udah aman. Iya, Kak. Oh iya, orang tua Kak Juna apa kabar? Kok Kak Juna ngekos sendiri? Beberapa tahun lalu, ibuku meninggal, Disti. Lalu ayah sekarang tinggal di Bandung. Udah punya keluarga lagi. Aku gak mau ikut ayahku. Jadi dari masih kuliah aku udah ngekos. Tapi dulu gak di sini. Aku pindah ke sini sejak udah kerja, biar gak jauh dari kantor. Oh gitu. Apa turut berduka cita ya, Kak? Makasih sayang. Aku jarang banget mengunjungi ayah. Ya bisa dibilang aku udah nyaman hidup mandiri begini. Jadi nanti kalau kita menikah pun, aku cuma akan ngabarin aja paling. Ayah juga gak terlalu peduli sama aku. Dia lebih dekat sama keluarga barunya. Kak Juna beneran mau nikahin aku? Ya iyalah sayang. Emang kamu gak percaya? Nikahin kamu sekarang juga boleh. Jangan, Kak. Masalahku belum selesai kan? Arjuna tertawa. Iya, kita selesai masalah kamu dulu. Dari masjid di dekat kosan Arjuna berkumandang suara azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disti, udah maghrib. Sholat dulu yuk. Habis sholat kita makan. Di depan ada tukang soto yang enak loh. Adisti termenung. Dis, ayo. Ucap Arjuna sambil menyentuh bahu Adisti. Adisti menatap Arjuna. Air matanya menetes. Kak, aku udah lama banget gak sholat. Aku merasa kotor dan gak pantas menghadap Allah, Kak. Aku bahkan gak punya mukena. Arjuna tersenyum. Adisti, Allah Maha Pengampun. Gak apa-apa. Kamu mandi dulu sekarang. Niatkan mandi taubat. Lalu kita ke masjid. Di sana ada mukena. Habis salat maghrib, kita salat taubat ya sayang. Insya Allah semua dosa akan diampuni oleh Allah.
Adisti mengangguk. Iya kak. Mereka kembali ke kamar masing-masing. Lalu tak lama, mereka sudah berada di masjid. Untuk pertama kalinya, Adisti kembali melaksanakan sholat. Ia menangis sepanjang ibadahnya dilaksanakan. Dalam doanya pun, ia berlinang air mata. Ia memohon ampunan dengan sepenuh hatinya. Ia memohon pertolongan dan perlindungan Allah agar masalahnya cepat selesai. Sepulang dari masjid, Arjuna mengajak Adisti makan di kedai soto dekat kosan mereka. Arjuna juga menelpon Arsyad dan Galih untuk ikut makan bersama. Mereka berbincang banyak hal sambil makan. Malam itu, mereka berempat, Arjuna, Adisti, Arsyad, dan Galih berkumpul di rooftop. Arjuna menghubungi Rino, kawannya yang ahli di bidang IT, untuk meminta bantuannya sekali lagi meretas database prostitusi online yang disebutkan oleh Adisti. Rino yang memiliki kemampuan untuk meretas akun apapun dengan senang hati membantu Arjuna. Apalagi Arjuna pun dulu pernah menolongnya saat ia dalam kondisi yang sangat terpuruk. Sambil menunggu kabar dari Rino, mereka berempat berbincang ringan. Oh iya Disti, aku perlu sebentar nggak apa kan? Kamu tunggu di sini sama Arsyad sama Galih. Sebentar doang kok. Iya kak, nggak apa-apa. Syad, Gal, titip Disti sebentar ya. Gue ke depan dulu. Mau kemana lu? Ke depan bentar. Ya udah sono, beli cemilan ya men. Iya, aku jalan dulu ya sayang. Pamit Arjuna pada Adisti. Sayang lagi. Ingat woy, gua sama Arsyad jomblo ini. Arjuna tertawa sambil berlalu. Wajah Adisti tampak memerah. Lalu mereka bertiga melanjutkan perbincangan mereka. Tak lama Arjuna kembali dengan membawa beberapa bungkusan. Nih Syad, cemilan sama minuman dingin. Asik, thank you bos. Disti, ini buat kamu. Arjuna memberikan 2 tas belanjaan. Apa ini kak? Itu ada mukena sama sajadah. Sama ada baju buat kamu. Tapi bukan baju branded sih, baju biasa. Ya ampun, Kak Juna. Makasih banget. Aku jadi ngerepotin Kak Juna. Kedua netra Adisti mulai berkaca-kaca. Hei, udah Adisti, jangan nangis lagi dong. Ucap Arjuna sambil menghapus air mata yang mulai jatuh di pipi Adisti. Ya, gue baru tahu kalau Arjuna yang biasa cool, dingin banget sama cewek-cewek, ternyata semanis dan sebucin ini kalau sama Adisti. Iri dah gue. Gal, nyari gebetan yuk. Males lo aja sono. Gue masih belum bisa move on, masih patah hati. Si Renata habis posting foto di medsosnya, foto bareng cowok yang gebetannya zaman SMA dulu. Gimana gak sakit hati gue? Sahut Galih dengan wajah sedih. Ya Gal, lu masih aja ngarepin Renata. Jangan galau gara-gara cewek dong. Lu kalau kagak cepet-cepet move on, nanti tuh cewek makin seneng, udah ngerasa menang. Lu harus buktiin kalau lu juga bisa dapet cewek yang lebih dari Renata. Arsyad, ntar dulu gue belum siap move on. Lu mah Gal, cewek banyak Gal, bukan Renata doang. Iya tahu. Udah lo aja sono kalau mau nyari gebetan. Ya udah, gue nemenin lo di sini deh. Bang Galih, Bang Arsyad, maaf, aku balik ke kamar duluan ya. Aku mau istirahat. Pamit Adisti. Oh, iya Adisti. Sahut Arsyad. Galih mengangguk dan tersenyum. Men, gua antar Disti dulu ya. Arjuna mengantar Adisti ke kamarnya. Saat melewati kamar Arjuna, Dis, sebentar ya, ada yang mau aku ambil. Arjuna masuk ke kamarnya, lalu keluar membawa boneka teddy bear yang cukup besar. Disti, ini buat kamu. Aku beli udah lama. Akhirnya aku bisa kasihin ini ke kamu juga. Aku seneng banget. Ya ampun kak,
lucu banget ini. Makasih banyak ya Kak. Arjuna tersenyum. Iya, aku nggak dikasih hadiah. Hadiah apa Kak? Aku belum nyiapin apa-apa buat Kak Juna. Nanti ya. Arjuna menunjuk pipinya. Gini aja. Ih Kak Juna. Adisti tertawa lalu mencium pipi Arjuna. Makasih sayang. Adisti tersipu. Malam itu, untuk pertama kalinya Adisti bisa tidur dengan nyenyak dan tenang tanpa mimpi buruk yang menghantuinya bertahun-tahun belakangan ini. Paginya Arjuna mengetuk pintu kamar Adisti. Dis, kamu udah bangun kan? Adisti membuka pintu. Udah dong Kak, dari subuh tadi. Wanginya udah mandi ya? Udah dong. Sarapan yuk di rooftop. Ayo. Adisti mengunci pintu kamarnya, lalu mengikuti Arjuna ke atas. Dis, semalam aku minta tolong sama Arsyad sama Gali buat beliin kamu HP. Nih, buat kamu. Arjuna memberikan kotak berisi ponsel baru untuk Adisti. Ya ampun Kak, aku ganti ya. Berapa harganya? Enggak boleh. Aku udah bilang, aku yang akan bertanggung jawab atas diri kamu. Semua kebutuhan kamu akan aku penuhi. HP lama kamu masih dimatiin kan? Iya Kak. Ya udah, pokoknya jangan sampai dinyalain ya. Nanti mereka bisa lacak kamu. Adisti mengangguk. Kak, makasih ya. Aku beruntung banget ketemu Kak Juna lagi. Arjuna tersenyum. Justru aku yang beruntung bisa menemukan kamu lagi. Aku yang mulai merasa pencarian dan penantianku sia-sia. Ternyata enggak. Bismillah sayang, kita bisa lalui semua ini. Amin. Oh iya Dis, semalam Rino kabarin aku. Katanya dia udah berhasil meretas website prostitusi online itu. Data kamu udah dihapus. Dan ternyata benar, ada sindikat penjualan perempuan di baliknya. Jadi semua PSK di sana tuh korban kayak kamu. Aku sama Rino ada niat mau lapor ke polisi. Tapi itu pun kalau kamu setuju. Karena pasti prosesnya akan melibatkan kamu sebagai saksi dan korban. Aku setuju Kak. Ada teman dekatku di sana, namanya Leona. Aku juga pengen dia bebas dan bisa kembali pulang. Kamu gak apa-apa kalau nanti polisi memeriksa dan meminta keterangan dari kamu. Gak apa-apa, aku siap Kak. Aku juga gak mau ada perempuan-perempuan lain lagi yang mengalami nasib seperti aku. Oke Disti, kita akan lapor polisi hari ini. Aku kabarin temanku dulu. Siang nanti kita laporan ya. Iya Kak. Siang itu sesuai rencana, mereka berlima, Adisti, Arjuna, Arsyad, Gali, dan Rino mendatangi kantor polisi terdekat. Mereka melaporkan tindakan penculikan, perdagangan manusia, dan prostitusi online yang dilakukan sekelompok mafia yang ternyata memang sudah masuk DPO polisi. Adisti menyerahkan ponselnya sebagai barang bukti, dan ia pun sempat diperiksa selama 1 jam. Setelah melapor dan memberi barang bukti, Adisti nampak lega. Ia merasa yakin polisi akan dapat menangkap semua yang terlibat dalam kejadian ini, dan teman-temannya bisa bebas dari dunia hitam, kembali ke keluarganya, atau setidaknya bisa bebas menentukan pilihan hidup mereka. Sore harinya, Adisti dan Arjuna kembali ke kosan mereka. Di atas rooftop, mereka duduk berdua menikmati udara sore yang mulai terasa dingin. Disti, gimana perasaan kamu sekarang? Aku lumayan lega Kak, karena semua udah mulai ditangani polisi. Mungkin setelah mereka tertangkap, aku bisa jauh lebih lega lagi. Jawab Adisti sambil tersenyum. Aku senang banget bisa lihat kamu senyum kayak dulu lagi. Bisa ceria lagi. Semoga seterusnya seperti ini ya. Iya Kak, semua berkat Kak Juna. Aku berterima kasih banget sama Kak Juna. Andai Kak Juna menyerah,
dan gak seniat itu nyari tempat tinggalku, mungkin saat ini aku masih tersiksa, Kak. Masih berkubang dalam dunia hitam itu. Takdir Allah yang mempertemukan kita, Disti. Iya, Kak. Aku bersyukur banget. Alhamdulillah, semua harapan yang sebelumnya bahkan gak berani aku bayangkan malah terwujud satu persatu. Kalau aku termasuk dalam harapan kamu, Mbak? Iyalah, Kak. Aku dulu berharap banget bisa ketemu kamu. Sempat berhayal, andai Kak Juna datang menyelamatkanku. Tapi aku lupain semua hayalan itu. Gak berani lagi berharap begitu. Ternyata malah terwujud. Kak Juna beneran datang menyelamatkan aku. Kak Juna beneran kayak tokoh Arjuna, satria yang hebat. Aduh, aku jadi tersanjung nih. Kalau aku minta bayaran gimana? Bayaran? Iya, bayarannya itu kamu harus bersamaku seumur hidupmu, selamanya. Jadi istriku. Mau ya, Dis? Ucap Arjuna sambil memberikan sebuah cincin emas dengan permata berwarna putih di atasnya. Adisti menangis. Ia sampai tak mampu berkata apa-apa. Disti, mau ya? Aku akan bahagiakan kamu selalu. Aku janji, Disti. Adisti hanya mampu mengangguk. Arjuna memasangkan cincin di jari manis Adisti, lalu memeluk erat gadis tercintanya itu. Jalan kita masih panjang, sayang. Tapi aku yakin kita akan mampu lalui semua berdua. Kamu percaya aku kan? Adisti mengangguk. Kak, apa aku boleh sebahagia ini? Apa semua ini bukan mimpi? Ini nyata, Adisti. Semua kebahagiaan berhak kamu miliki. Karena hatimu baik, sayang. Kamu berhak bahagia. Ucap Arjuna yang masih mendekap erat kekasihnya. Dengan penuh haru, Adisti menyandarkan kepalanya ke bahu Arjuna. Adisti, kita nikah akhir pekan ini ya. Besok aku mau urus berkas-berkasnya. Lusa aku mau urus rumah buat kita tempati. Akhirnya, tabunganku benar-benar aku gunakan buat beli rumah buat kita, Dis. Ya, cuma rumah sederhana sih. Tapi insya Allah jadi berkah buat kita berdua ya, sayang. Alhamdulillah, Kak. Aku bersyukur banget. Aku janji, aku akan selalu membersamai kamu sampai akhir nafasku. Begitupun aku, Disti. Masih ingat kan? Aku adalah Arjuna. Aku adalah satria. Dan seorang satria akan selalu menepati janjinya. Kak Juna, masih aja? Mereka tertawa bersama. Segala yang terjadi dalam hidup manusia adalah ketetapan dari Yang Maha Kuasa. Jodoh, rezeki, maut, semua sudah tertulis dalam catatan takdir manusia. Pada akhirnya, tangan-tangan takdir yang memisahkan kedua pecinta mempertemukan mereka kembali pada masa yang tak terduga, dalam keadaan yang berbeda, namun dengan cinta yang sama. Jika namanya yang tertulis di Lauhul Mahfuz untuk menjadi jodohmu, sejauh apapun kamu pergi, ia akan kembali padamu. Terima kasih sudah menonton kisah cinta Arjuna dan Adisti sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar berkembang dan bisa memberi hiburan untuk semua.